Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, tanggal 22 Oktober diperingati Hari Santri Nasional. Saya sebagai seorang yang pernah menjadi santri, kemudian berpikir tentang dulu pada saat di pesantren, dan berpikir tentang saya secara pribadi sekarang pada saat setelah kami keluar dari pesantren dan berkiprah di masyarakat. Dan saya bukan hanya melihat diri saya sendiri, tapi juga teman-teman saya. Sehingga muncul pertanyaan, apakah teman-teman saya yang hari ini berkiprah di masyarakat wajar dan pantas, atau layakkah dengan kondisinya seperti sekarang ini kalau dibanding dengan bagaimana selama mereka berada di pesantren? Tentu pengalaman pesantren seseorang itu berbeda-beda. Ada dalam satu pesantren, ada dalam pesantren yang berbeda-beda, pindah-pindah. Ada yang kemudian kalau dijumlah dari sekian pesantren, dan ada satu pesantren yang mungkin hanya 6 bulan saja, atau 10 bulan, atau 1 tahun, atau 2 atau 3 tahun, atau hanya dalam satu pesantren tapi terus dia berada di pesantren itu sampai puluhan tahun. Itu tentu pengalaman yang berbeda-beda satu sama lain. Tetapi saya ingin melihat paling tidak teman saya yang pernah berada satu pesantren bersama saya. Dilihatnya kapan? Sekarang. Si A begitu keadaannya, si B begitu keadaannya, si C begitu keadaannya. Saya termasuk juga teman-teman saya mungkin termasuk orang yang beruntung, karena teman lama kita waktu di pesantren yang sampai saat ini kalau saya hitung mungkin sudah meninggalkan pesantren kurang lebih 40 tahun. 40 tahun lamanya, tapi kemudian kita dipertemukan kembali oleh kecanggihan teknologi melalui medsos. Sehingga saya hampir tahu semua teman-teman saya yang berada di tempat manapun. Dan kadang-kadang saya juga tahu ya seperti teman-teman yang lain. Si Anu begini, si Anu begini, si Anu begitu. Nah, saya kemudian bertanya, kalau saya sekarang begini, apakah pantas apa yang saya peroleh ketika dibanding dengan saya selama di pesantren? Masya Allah, pertanyaan seperti itu jawabannya hampir menurut saya, silakan dianalisis, silakan dipikirkan oleh kita semua, bahwa apa yang diperoleh oleh seseorang pada masa tuanya itu berbanding lurus dengan apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan pada saat mereka berada di pesantren. Jadi sebetulnya saya kurang enak kalau menyebut apakah si Anu itu gagal atau si Anu itu sukses, karena ukurannya tentu sangat tidak konkret begitu. Ukurannya sangat tidak terukur secara hitungan, secara prosentase, secara bilangan. Tapi dalam hati paling tidak saya menilai bahwa apa yang diperoleh hari ini pada masa tua adalah buah yang pantas diperoleh ketika ia muda, ketika ia berada di pesantren.
Kalau istilah peribahasa Sunda, melak cabe buahna cabe, melak bonteng buahna goreng, buahna bonteng. Melak hade buahna hade, melak goreng buahna goreng. Tetapi saya ingin menggarisbawahi bahwa sesungguhnya pengalaman di pesantren sekecil apapun, sesingkat apapun, ternyata telah mewarnai setiap santri dalam hidupnya. Segagal-gagalnya, maaf ini bahasanya ya, segagal-gagalnya orang yang pernah di pesantren, ia akan memiliki jiwa santri. Dan jiwa santri itu kemudian dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat. Paling tidak, orang yang sekarang menjadi imam masjid adalah orang yang pernah mondok di pesantren, sesingkat apapun, sebagaimanapun perilakunya, tapi mereka punya percaya diri. Dan saya seringkali bertanya kepada orang yang tidak pernah masuk pesantren, saya katanya minder karena saya belum pernah memperoleh pendidikan pesantren. Memang beda, sensasinya beda. Menjadi santri itu sensasinya beda, Masya Allah. Di situ ada kemandirian, di situ ada keprihatinan, di situ ada kepedihan. Bagaimana jauh dengan orang tua, bagaimana uang jajan sangat terbatas, bagaimana kita ingin masak sendiri, makan sendiri, bagaimana kita melakukan pekerjaan sehari-hari di pesantren, bagaimana kita berhubungan dengan teman-teman, dengan santri-santri yang lain yang berbeda karakternya, karena mereka datang dari berbagai pelosok yang berbeda dengan sifat yang berbeda. Bagaimana kita berhubungan dengan kiai, dengan para pengajar di pesantren, etikanya bagaimana, dan itu tercermin dalam akhlak setiap santri yang berada di pesantren. Dan saya sekarang berani menyatakan bahwa hampir 80% apa yang diperoleh hari ini setelah masa tua, itu semua adalah buah yang pantas diperoleh ketika kita berada di pesantren. Oleh karena itu, kepada anak-anakku sekalian yang berada di pesantren, mungkin anak-anakku sekalian tidak berpikir kelak akan menjadi apa. Tetapi kenyataan sejarah sudah menunjukkan bahwa orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang menjadi santri yang baik, menjadi santri yang benar-benar memiliki niat yang ikhlas untuk memperoleh ilmu di pesantren itu sendiri. Terima kasih anak-anakku, mudah-mudahan para santri semua diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah masa depan berada pada genggamanmu, masa depan berada pada diri kalian semua, dan kalian akan memimpin di masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.